Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah. Kami akan kami laksanakan tanggal 14 dan 15 November tahun 2024, yaitu kami mengadakan rakor pemberantasan mafia tanah. Oke, menurut ahli waris tentang peristiwa ini, dengan diduga dirampasnya tentunya hak lahan tanah yang dikuasai oleh Polres Metro Jakarta Barat, menurut ahli waris seperti apa, Pak? Ya, menurut ahli waris, Pak, saya tuh maunya dibayar, Pak. Hak kami dikembalikan. Itu tanah warisan dari kakek buyut saya. Saya minta itu dikembalikan atau dibayar, gitu, Pak. Terus harapan untuk presiden terbaru sekarang ini, Bapak Prabowo, apa Pak yang mau disampaikan, Pak? Harapan kami semua para ahli waris minta tolong dibantu oleh Bapak Presiden yang baru ini. Semoga urusan ahli waris, urusan dengan Kapolres ini, Pak, agar cepat selesai, Pak. Dan saya minta hak kami dikembalikan, gitu, Pak. Oke, terima kasih dari ahli waris yang sudah memberikan paparannya. Mudah-mudahan juga dari Pak Presiden dan juga rekan-rekannya, para menteri mendengar suara rakyat ini, yang dimana hak-haknya diambil oleh salah satu institusi yang mungkin ada di Jakarta Barat. Baik, terima kasih Pak atas paparannya, harapannya mudah-mudahan ini bisa tersampaikan oleh Bapak Presiden dan juga Pak Gibran sebagai Wakil Presiden, dan juga menteri-menteri terkait dalam pertanahan yang berbicara bahwa akan menghabisi mafia-mafia tanah. Dan kita buktikan saja apakah dengan peristiwa ini akan turun mereka-mereka para menteri yang memang mengurus dalam bidang pertanahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama dengan Konsep Official, di mana tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang dimana tentunya ini masih di part kedua tentang konflik di mana tentunya Polres Metro Jakarta Barat di season kedua, dan kita hadirkan tentunya narasumber yang dimana tentunya ahli waris yang kita hadirkan saat ini. Kita akan berkenalan seperti apa terjadinya di dalam persidangan, dan juga apa sih upaya-upaya hukum yang nanti akan dijalankan dan akan diberikan tentunya, dan juga banyak tentunya memakai lahan-lahan dari salah satu ahli waris tersebut. Baik, kita akan coba untuk bersama dengan Bang Saiful ya saat ini ya, yang kita hadirkan buat Anda, dan juga kali ini salah satu ini ahli waris. Dan selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabar, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kan jadi gonjang-ganjing masyarakat saat ini bahwa bertanya-tanya apakah betul katanya bahwa Polres Metro Jakarta Barat bahwa menguasai lahan masyarakat. Oh, betul sekali. Sudah sekian lama kami berharap etika baik dari Polres Metro Jakarta Barat atau Polda Metro Jaya menanggapi apa yang keinginan ahli waris minta, agar hak ahli waris dan keluarga saya khususnya dikembalikan hak kami. Berbicara tentang ahli waris, mereka paham nggak sih dengan bahwa tanah itu punya ada ahli warisnya? Pihak Polda maksudnya. Sebenarnya mereka tahu. Apa pernah nggak tahu? Ya mungkin sekarang pernah nggak tahu, karena dari kejadian dari tahun ke tahun itu kami tetap mengurus. Tapi alasan mereka akan ditindaklanjuti, tapi ternyata sampai sekarang, sampai masuk pengadilan pun. Apa yang sudah ditempuh pada saat itu? Yang pertama saya mediasi. Saya bicara, kirim surat dengan baik-baik. Kemana saja Pak yang sudah di mediasi? Saya sudah ke Polda Metro Jaya, terus sudah ke Kapolri juga, sudah ke DPR juga, kirim surat, minta bantuan lah. Ya. Tapi ternyata tidak ada yang respon. Bapak tahu nggak kenapa sih surat Bapak itu tidak direspon oleh mereka itu? Ya karena
mungkin nih petinggi-petinggi polisi ada bermain juga, termasuk mafia tanah di dalamnya. Sampai kami terakhir itu meminta dengan cara baik-baik, ayo dong Pak, balikan hak kami. Ayo kita kerjasama bagaimana baiknya. Itu di tahun 2000 berapa pada saat kemarin itu? Kemarin itu dari tahun 2019 kami juga pas Covid udah mulai berjalan. Sudah berjalan sampai ke anggota DPR, kita kirim surat. Ya kan, sampai kita dapat audiensi di DPRD DKI Jakarta. Oh, berarti sempat di audiensi juga berarti? Udah di audiensi. Siapa saja yang hadir pada hari itu? Yang saya ingat itu dari fraksi Golkar, ketuanya kalau nggak salah Pak apa ya, terus sama Pak Saroni juga dari fraksi apa sih, gue kurang paham. Jadi dipanggil juga dari pihak Polres? Enggak, pihak Polres justru nggak dipanggil, kami doang gitu. Mediasi dengan siapa berarti Pak? Kami mediasi dengan DPR ini pengen mengetahui, sampai ada salah satu fraksi dari PDI mengatakan kalau Anda punya pajak di atas tahun 82 ke atas, berarti memang hak milik Anda. Saya bilang ada semua. Yes. Pajak itu ada semua. Yang rasa itu milik Bapak ya? Karena milik keluarga saya. Gitu. Terus kalau memang mediasi itu terjadi dan sudah di mediasi, seharusnya kalau mediasi kan ada dua belah pihak nih. Iya benar. Harusnya kan. Nah kalau ini kan berarti bukan mediasi Pak. Iya. Hanya pemberitahuan saja. Tidak begitu kan? Ya mungkin masalahnya karena lawan polisi. Mungkin kalau lawan yang lain, pihak lain, saya rasa sudah selesai. Selesai ya. Dan karena ini lawannya pihak yang punya hukum. Ini kan trouble ini kan, konflik ini kan sudah redup sementara ini. Ya. Nah 2024 ini mulai diangkat lagi nih. Kita angkat lagi Pak. Mungkin karena memang adanya pergantian presiden. Janji-janji akan membantai mafia tanah. Dan juga ada lapor ini juga Gibran. Iya. Mungkin ini momen yang tepat ya. Momen yang tepat bagi ahli waris untuk mengangkat. Apa sih Pak? Pada saat itu kan ada Pak Muhtar kan? Ya. Pak Muhtar itu yang meminta izin kepada M. Zain untuk menempati lahan tersebut. Ya. Artinya ketika ini kan udah almarhum kan? Sudah almarhum. Nah ketika dibawa-bawa itu berarti pemegangnya kan beda lagi nih. Beda lagi. Tidak paham dengan konflik ini kan? Ya sebenarnya ada yang memahami Pak. Cuman pura-pura tidak paham gitu. Dari sekian Pak Haji Mukhtar ngejabat, sekian berapa tahun ganti orang lagi, sekian tahun ganti orang lagi, selalu begitu pergantian gitu. Termasuk Polres Metro Jakarta Barat, ya, termasuk Polda Metro Jaya ini juga berubah-ubah. Terus kemarin katanya ada yang membangun pom bensin itu Pak? Iya, itu sekitar tahun 2011. 2011. Pom bensin itu dibangun di tanah keluarga saya. Bahkan tanah yang dibangun itu sebenarnya lokasinya dipakai oleh masyarakat Maipoli. Yang itu tuh? Ya, yang jadi pom bensin itu. Lapangan olahraga lah ya? Lapangan olahraga untuk masyarakat, asrama, dan pihak-pihak orang lain lah yang bermain. Dipaksakan untuk menjadi pom bensin. Berjalan, pom bensin, pembangun berjalan, saya stop. Pernah saya stop. Dan di situ saya pasang plat. Tanah ini milik ahli waris Baneng Undin Badin yang ahli warisnya Muhammad Yan bin Khaled. Terus apa yang terjadi pom bensin itu Pak? Terjadi pom bensin dibangun-bangun sampai detik pom bensin jadi pun pelang kami tidak berani dia bongkar, dia copot. Bahkan terakhir berapa bangunan yang menutupi pom bensin tersebut mau dieksekusi. Dapat pemberitahuan, ya kan? Saya setelah itu mau dihancurkan, kami datang para ahli waris. Nah, sempat mereka balik arah pulang, ya kan nggak berani. Akhirnya 2 minggu kemudian datanglah surat dari Wali Kota Jakarta Barat beralasan tidak mempunyai izin IMB. Nah, saya tulis balik, saya kirim surat balik ke Wali Kota Jakarta Barat. Kalau memang masalah IMB, bukan kami doang, semua warga sini harus dibongkar. Ya. Karena semua nggak ada yang punya IMB. Saya kirim surat kepada wali kota, kepada P2B Jakarta Barat, wali kotanya. Saya datang sendiri dan saya berikan, oke nanti kita lanjut. Tapi tiba-tiba hari Jumat
pagi, cuma tanggal saya lupa. Artinya segala macam sudah ditempuh. Sudah ditempuh, Pak. Berbagai cara juga sudah Ya, ditempuh. dengan cara baik-baik, dengan cara apapun kita mau mediasi, tapi mana buktinya? Yang jadi pertanyaan tuh ada apa sih sebenarnya Polres Metro Jakarta Barat ini, apa sih bukti-bukti yang mereka punya, Pak, sehingga bangunan itu menjadikan suatu bangunan yang permanen? Ya, kalau menurut saya dia tidak punya bukti apa-apa. Hak guna bangunan? Hak guna bangunan benar. Mereka punya tahun 96 sampai 10 tahun ya. Berarti sampai tahun 2000 berapa tuh? Tahun 96 dia punya, karena saya waktu itu sempat ketemu kepala asrama langsung bahwa lokasi ini akan saya ukur. Bahkan saya berdebat sama kepala asrama. Oh, ini punya Polda. Buktinya apa? Saya bilang. Nah, dia keluarkanlah itu surat AVL dia. Surat apa namanya, hak guna pakai sebenarnya. Hak guna pakai. Hak guna pakai, bukan hak guna bangunan. Kalau bicara tentang hak guna pakai, berarti ada yang punya dong, Pak Tanah? Nah iya, berarti yang dipinjam. Pinjam. Berarti anak pakai minjam. Nah yang punya tanahnya kan keluarga saya. Kan gitu. Apa yang memperkuat dia sampai saat ini coba-coba menggunakan tanah hak dari masyarakat itu sampai sekarang ini menjadi bangunan permanen? Ya kan hak kekuasaan. Karena dia seorang hukum. Iya kan? Kami nggak bisa apa-apa. Kalau kami keras sedikit, sangkanya kita apa namanya ya sebagai orang pemberontak atau apa. Padahal kan kami mau pengen hak kami kembali. Itu aja. Apa sih, Pak? Sekarang ada nutukan nih yang berwar bahwa akan memberantas mafia tanah ketika ketahuan akan dihukum 2 kali, 2 lipat dan sebagainya. Apa, Pak, pesan-pesan buat Ya mereka? kalau pesan saya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terjadinya pergantian presiden, terjadinya penggantian menteri-menteri. Ada satu menteri dari Kementerian Pertahanan Nasional kali ini yang mengucapkan akan membahas mafia tanah. Syukur alhamdulillah, tunjukkan kepada rakyat. Ya kan, tunjukkan kepada rakyat yang mana tanah rakyat yang dipakai oleh pihak pemerintah, termasuk Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat. Kembalikan hak kami. Ya, buktikan kepada rakyat, jangan omong-omong doang gitu. Kira-kira, Pak, berapa persen, Pak, kepercayaan Bapak untuk kabinet yang dipilih oleh mungkin presiden kita yang menjadi pacuan 2024 ini mengangkat kasus ini lagi dengan berharap penuh segera perkara ini akan ditangani mereka? Berapa persen kepercayaan Bapak dengan omong-omong bahwa akan babat habis mafia? Ya, kalau saya begini, Pak, setelah penggantian presiden, saya berharap penuh. Mungkin saya berharap 100% Prabowo ini mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah. Dan termasuk Kementerian Pertahanan Nasional, bantu rakyat-rakyat. Tunjukkan loh, gitu. Kita ini dari tahun berapa kita dijajah. Sekarang kita dijajah bangsa sendiri, sama aparat sendiri, gitu loh. Di mana letak keadilan negara ini untuk rakyatnya? Jadi hal-hal yang penting seperti itu yang bisa jadikan satu pacuan ya, Pak. Sehingga 2024 ini semangat lagi untuk dari kemarin itu bertahun-tahun tentunya hak milik daripada ahli waris itu tidak bisa menguasai kembali dengan cara-cara mereka yang digunakan oleh pemakai tanah. Saat ini sudah ada pergantian presiden maupun menteri-menteri jajarannya menjadi suatu kebanggaan masyarakat. Banggaan masyarakat, benar. Suatu masyarakat ini ya khususnya kami sebagai rakyat kecil yang sudah banyak dijolimi kepada aparat pemerintah bertahun-tahun khususnya kepada Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, memohon kepada pihak-pihak termasuk Presiden, Kementerian Pertahanan Nasional, kembalikan hak kami. Ya, kembalikan hak kami. Semua kami dari tahun ke tahun dijolimin. Kita tidak merasakan hasil jadi kakek nenek moyang saya yang memiliki tanah. Saya tidak bisa menikmatinya sampai sekarang. Nah, sekarang apa yang akan Bapak tempuh ketika memang saat ini sudah ada pergantian presiden dan juga Menteri Pertahanan yang sekarang ini berkuar-kuar selalu di media bahwa akan menyikat mafia tanah? Apa yang akan langkah-langkah ke depan? Apakah ditempuh dengan hukum atau seperti apa? Ya kalau saya pribadi, kalau memang harus ditempuh dengan hukum, kita hukum.
kalau memang kami bisa didengar oleh pihak ya terutama ya Bapak Presiden dan Kementerian Pertahanan Nasional, alhamdulillah. Jadi kita nggak usah pakai hukum lagi, kita langsung menuju ke Bapak Presiden dan Kepala Pertahanan Nasional. Kita buktikan siapa yang sebenarnya memiliki hak tanah ini. Sedangkan polisi surat hak pakai mereka dengan nomor telepon yang berbeda. Berarti ini ada kan memang ada belahan jalan kan? Oh iya, ada belahan jalan itu. Artinya dulu ya barak-barak yang polisi ini berarti bukan di tanahnya MZ. Dibuatkan barak, dapur umum, ya kan, terakhir sampai bikin madrasah karena udah banyak warga asrama yang nempatin di situ atas izin Muhammad G. Gitu Pak. Tapi sekarang dimiliki. Sekarang dimiliki. Artinya kalau orang Jawa bilang tuh dikasih hati, udah gampang lah Pak. Nah itu. Ya kami kan sebagai masyarakat kecil, polisi sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Kenapa hak rakyat dirampas? Gitu loh. Ya tidak semestinya ya Pak? Tidak semestinya. Kami sudah berapa kali saya bikin banner di setiap titik di jalan-jalan, saya pasang banner, Pak Jokowi tolong kami. Ya jadi pertanyaan sekarang ini gini Pak, kenapa ketika wilayah tanah yang dikuasai oleh Bapak bahwa ahli waris dan sekarang bermunculan rumah-rumah ruko yang berada di situ sampai 5 RT itu kok bisa terjadi seperti itu Pak? Gini Pak, kakek saya ini ya mungkin sekitar warga yang sekarang dulunya mungkin tahu siapa kakek saya. Benar-benar orang yang ikhlas ya. Jadi ada orang yang ngemper, kamu kenapa ngemper? Dari Jawa, dari mana, nggak punya tempat tinggal tuh tempatin gitu loh. Maksudnya bukan dikasih tapi dipinjamkan. Ditempatin. Bahkan setahu saya sebagai cucunya, orang yang ngontrak di rumah kami aja kalau nggak punya uang itu kadang-kadang cuma beliin kopi ke engkong saya, selesai. Sampai lagi dia rajin sholat. Udah tempatin aja. Yang penting jangan lu jual. Nah sekarang ada isu yang saat ini bermunculan kembali bahwa ada oknum-oknum aparat desa yang memang diduga ini akan memalsukan berkas-berkas atau memang hak pemilikan. Ya saya sudah koordinasi dan saya sudah bicara kepada RW setempat, lurah setempat, ya kan, melalui RW saya bilang, kalau kalian mau kerjasama halus, ayo, kita nggak serakah, ya kan, kita paham situ nempatin tinggal lama di tanah kami, kita juga nggak mau semena-mena, ayo duduk bareng, kan gitu Pak. Kita nyari solusi, jangan sampai saya juga sebagai ahli waris menyakiti warga gitu loh. Kalau warganya oke, ayo. Tapi kalau warganya malah mengakui hak dia, ya kita lawan. Kita somasi mereka. Kita gugat ya? Kita gugat gitu loh. Secara hukum? Secara hukum. Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan. Kalau mereka mau duduk bareng, kita juga istilahnya nggak mau lah macam-macam. Ayo kita duduk bareng. Kebijaksanaan. Jadi saya juga nih sebagai ahli waris, karena kakek saya seorang kiai besar di wilayah tersebut, kita juga nggak mau ya kan kakek saya meninggal, wah cucu-cucu gua pada serakah, ya kan, tidak mau ngeliat orang-orang yang pernah dudukin lama diusir begitu aja. Saya tidak mau Pak. Kalau mau ayo kita duduk bareng, termasuk RW yang saya sudah WA. Ya kan Pak RW ini begini saya ceritakan kepada beliau, tidak dibalas, tidak direspon. Sampai saya terakhir ngomong, kalau memang ada RT RW atau lurah yang menandatangani bahwa kepemilikan tanah tersebut punya warga, saya akan gugat. Secara hukum dia tidak balas. Nah ini katanya ada indikasi yang akan dibikin AJB nih Pak, dan itu udah nyampe. Ada bocoran-bocoran dari kenegaraan nih. Iya. Dari katanya sih desa-desanya bahwa PW ini membuat AJB. Itu gimana ceritanya? Kalau itu saya belum mendengar. Kalau masalah AJB,
tapi kemungkinan besar bisa terjadi. Ini ada pihak-pihak ya saya bilang yang ingin mencari keuntungan pribadi. Ya mungkin ya kita tidak sujon apa itu RT atau RW atau pihak kelurahan dan bersama dengan BPN. Padahal berapa tahun yang kebelakangan ini saya sudah pernah kirim surat ke BPN, jangan diterbitkan tanpa izin gitu. Tanpa izin ahli waris, kan gitu. Wilayah tersebut ini dalam keadaan ibarat orang dibilang persengketa, ya semua sengketa sebenarnya, iya kan? Kita lawan Polres juga mereka tahu karena di garis merah tuh Pak, di BPN itu, gitu. Terus katanya ada yang ngurus untuk KJB nih warga nih Pak, tapi di sana ditolak bahwa ini yang memiliki adalah MZ. Iya, itu terjadi. Banyak orang Pak disuruh mau bikin sertifikat, sekarang ditolak. Itu udah terjadi? Sudah terjadi banyak, sampai ada tetangga yang bekas dulu saya tinggal di situ kan, saya kan tinggal di situ. Aduh mau bikin sertifikat, bikin AJB susah banget. Pasti mana lu bisa? Orang surat ada sama gua. Kalau lu mau, ayo datang baik-baik. Kita buatkan dengan resmi kan gitu. Katanya bahkan tempat itu sering dijual belikan Pak. Jadi gini Pak ditanya. Jadi ada seseorang misalnya nih Pak, datang ke situ disuruh tempatin oleh kakek saya. Dia punya anak, punya segala macam, bapaknya nggak ngasih tahu ke anaknya bahwa ini tanah siapa. Oh gitu. Kan gitu. Bapaknya meninggal, regenerasi regenerasinya dijual ke pihak lain dengan surat kwitansi doang. Terjadilah itu. Ini udah jadi kedua lagi, begitu lalu turun menurun begitu terus Pak. Artinya ya pemilik tanah itu udah bijaksana ya Pak ya? Waduh, bukan bijaksana lagi. Tanah yang dikuasai oleh Bapak ini sebagai ahli waris itu sudah diperjualbelikan, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Silakan bangunannya saya yang punya Anda gitu ya. Bangunan silakan punya Anda. Dan kalau tanahnya mau dipakai silakan siap-siap gitu. Nah, kalau memang nggak siap ya kita gugat. Nah, kita gugat. Secara hukum. Kalau masalah bangunan saya tidak memiliki, tapi yang saya miliki adalah tanah. Itu peninggalan nenek moyang saya yang saya harus perjuangkan hak. Ini hak Pak. Kalau kita nggak melakukan, nggak kita urus, kita dosa. Ya kan, hak ini yang harus kita tahu. Artinya langkah-langkah kedepannya yang untuk supaya konflik ini menjadi reda, tidak saling melempar bola nih Pak, untuk institusi tersebut yang memiliki berdasarkan kita kumpul duduk bareng, selesaikanlah, kan gitu. Kalau memang ada etika baik, kami rakyat Indonesia. Dulu kami dijajah, kakek kami dijajah oleh pada Belanda, Jepang. Masa kami keturunan dijajah oleh bangsa sendiri, aparat sendiri? Kan gitu Pak, dimana ada kemerdekaan bagi kami. Terus katanya ada beberapa hal yang memang tanah tersebut mau dibikin tol. Di sebelah rel itu nanti ada pembangunan tol Pak. Ini sudah lama ya, Dan sempat rapat juga kan? Pihak keluarga sudah rapat ke RT RW segala macam. Bahkan itu sekitar lebarnya kena 30 meter dari bahu rel. Kemungkinan luasnya, panjangnya lebar 30, panjangnya yang kena di tanah saya itu sekitar 700 meter atau 800 meter. Ya mereka beranggapan RT RW ini, wah ini warga harus dibantu. Dia nggak ngelihat di balik ini kanannya punya siapa, kan gitu. Boleh lu bangun dibayar silakan, nggak ada masalah, itu bukan bangunan saya. Saya yang penting tanahnya itu punya ahli waris, punya keluarga saya yang saya harus perjuangkan. Dan akhirnya jalan tol itu mandek. Bukan mandek, mungkin tetap berjalan, tapi nunggu kemungkinan besar pilkada gubernur. Setelah gubernur mungkin baru ada realisasi pembongkaran atau pembayaran lahan tersebut. Jadi langkahnya memang mereka juga nggak bisa sewenang-wenang membuat jalan tol mau dia sendiri karena ada yang memiliki tanah ya. Iya, karena kami juga udah koordinasi dengan pihak PUPR-nya, dengan pihak-pihak terkait. Bahkan
sampai dia mengatakan memang ada ahli warisnya. Nama Muhammadin disebut-sebut, kami nggak sebut nama Muhammadin, tapi dia nyebut Muhammadin. Nah, dari mana dia tahu? Ya kemungkinan besar kan dia ngecek di BPN, Pak. Nggak mungkin dia nggak ngecek di BPN, kan gitu. Baik Pak, terima kasih. Tentunya luar biasa ini informasi yang sangat eksklusif teman-teman. Ini dari saksi yang dan juga ini adalah ahli waris juga yang saat ini mencari keadilan tentunya. Mudah-mudahan dengan pemilihan baru dengan menteri-menteri yang luar biasa saat ini 2024 ini yang memimpin saat ini, mudah-mudahan menjadi kesatuan, jadi jalan keluar untuk problem ini, karena memang problem ini sudah bukan jadi asumsi pribadi lagi, jadi asumsi masyarakat. Mudah-mudahan ini juga teguran tamparan yang sangat keras artinya bagi masyarakat, untuk orang-orang yang membuat konflik ini menjadi besar. Ya tentunya hak-hak yang tidak, mereka yang belum bukan haknya dan dihakin, dan ini adalah hak masyarakat. Saya Gogo Cirebon Official tentunya pamit undur diri hadapan Anda di akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal sehat kita.